Tuhanku besar, mulia namanya. Dia yang besar, kekal selamanya. Lautan dibelahnya dengan kuat kuasanya. Lalu dia pimpinku, percayalah. Tuhanku besar, mulia namanya. Dia yang besar, kekal selamanya. Lautan dibelahnya dengan kuat kuasanya. Lalu dia pimpinku, percayalah. Terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan pujian kami, menyembah, memuliakan Bapa, sumber pertolongan kami. Inilah penyembahan kami Tuhan. We praise you, oh Lord. Holy, holy your name. Matur nuwun Rama. Kula memuji asmanipun Gusti, kula ngaturaken panembah, luhuraken asma Tuhan Maha Suci, Maha Mirah, Maha Kuwaos, paduka sesembahan kawula. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Pinujiya asmane Yahowah, Gustining bala tantra, kang sampun ngutus Sang Roh Suci dhateng kula. Bapakku besar, mulia namanya. Dia yang besar, kekal selamanya. Lautan dibelahnya dengan kuat kuasanya. Lalu dia pimpinku, percayalah. Lalu dia pimpinku, percayalah. Terima kasih Tuhan, kami menikmati kehadiran Tuhan malam hari ini. Kami menikmati pimpinan Tuhan setiap hari. Tuhan memberikan kepada kami hal-hal yang baru, membangunkan kami di pagi hari, memberikan hari yang baru, umur yang panjang, dan memberikan rahasia firman Tuhan yang menguatkan iman kami, meneguhkan kepercayaan kami, sehingga seluruh hidup, tubuh, roh, jiwa kami semakin kuat
percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan banyak kesaksian bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan adalah nyata menolong kami, bahkan sampai saat ini oleh Roh Kudus Tuhan, Tuhan menolong sehingga kami semakin merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa itu atas kami. Terima kasih Bapa di surga, urapi kami semua. Ketika kami ingin meneliti firman Tuhan, merenungkan keberadaan Tuhan, dituntun oleh firman-Mu yang kami terima melalui dokumentasi kitab suci yang ada, dan kami Tuhan izinkan melayani Tuhan dengan doa. Urapi semuanya, menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam kepada saudara semua yang sudah bersekutu di sini bersama dengan kami. Puji Tuhan. Tuhan selalu memberikan hal-hal yang baru kepada kita. Saya mengucap syukur untuk kemajuan-kemajuan yang Tuhan berikan untuk perluasan kerajaan Tuhan yang kita nikmati, dan untuk segala hal yang boleh kita lakukan, kita kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat kita sekalian. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita sedang meneliti kitab Amsal mulai dari pasal yang pertama dan sekarang sampai di satu ayat yang bagi saya istimewa, sehingga perenungan satu ayat ini saja menjadi bagian per bagian ya. Sekarang ini catatan saya sampai di bagian 6 ya. Satu ayat saja. Satu ayat di Amsal pasal 14 ayat 12. Amsal pasal 14 ayat 12, firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, satu ayat nih saudara, kenapa saya sebut istimewa? Karena ayat ini memicu saya untuk merenungkan keberadaan tentang Tuhan. Ayat ini memicu saya untuk lebih lagi merenungkan apakah Tuhan itu ada, dimulai dari situ saudara ya. Dan saudara sudah saya ajak berpikir mulai dari perenungan bagian pertama dulu. Bahkan saya sempat memiliki kecenderungan bahwa Tuhan itu tidak ada. Loh benar, ini fakta saudara ya. Saya sempat hampir terjebak menyatakan bahwa seperti keyakinan komunis atau ateis, Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak kelihatan. Itu jadi kalau orang komunis menganggap agama itu candu, itu diciptakan lalu diciptakanlah ada namanya Tuhan gitu. Itu kalau orang komunis berkata begitu konon. Tapi Tuhan itu tidak ada. Jadi kalau manusia sudah dipanggil Tuhan, istilah kita ya, kalau manusia sudah mati ya sudah habis, tidak ada nyawa segala itu, tidak ada. Itu kalau orang komunis berkata seperti itu. Tapi itu bagi saya tidak berhenti sampai di situ. Karena saya waktu itu berpikir, lah kalau orang mati itu terus tidak ada nyawa segala, bedanya apa dengan orang hidup? Ya toh? Manusia itu tubuhnya itu kan sebetulnya benda. Tubuh manusia itu benda. Itu sebetulnya benda itu ada bedanya kalau mati sama hidup. Kalau mati itu tidak bisa apa-apa, menjadi benda mati. Sama seperti batu, kayu dan sebagainya. Tapi kalau hidup itu bisa berpikir, bisa menciptakan robot, bisa menyatakan cinta, bisa menciptakan sesuatu. Coba saudara kalau pergi ke Jakarta ya, saya pernah satu ketika diundang pelayanan di Jakarta di dekat HI itu, dulu namanya Hotel Indonesia itu bundaran HI itu loh. Lalu saya itu kalau pagi-pagi hari kan mesti jalan-jalan dimanapun, jadi dimanapun saya nginep pagi saya mesti jalan dulu gitu ya. Sampai sekarang juga habis renungan itu sering kali saya jalan di taman kota gitu. Nah di sana jalan kan di sekitar HI kan, waduh gedung itu tinggi-tinggi. Lalu saya itu orang udik kayak saya datang di Jakarta terus memandang gedung yang puluhan tingkat itu toh, di dekat HI itu kan banyak pencakar langit tuh. Saya jalan di depannya itu, jalan kaki, olahraga maksudnya,
Ya sambil lihat-lihat pemandangan, terus saya kagum. Ini dulu membangunnya berapa lama? Waduh, berapa orang? Ini gimana mengaduk semennya? Habis berapa sak? Lalu di dalamnya ada besi-besi. Wah, saya membayangkan ini proyek raksasa habis berapa ratus miliar. Itu seperti itu. Nah, jadi saudara, sampai di situ saya merenungkan bahwa manusia itu sekarang ini bisa menciptakan hal-hal besar. Bahkan menciptakan pesawat yang bisa mendarat di bulan. Kalau itu saya percaya. Ada orang yang tidak percaya loh saudara. Itu hanya buatan disebut begitu karena bumi ini datar, dikatakan seperti itu. Oh, itu ada komunitasnya sekarang ini, komunitas bumi datar saudara. Gitu. Jadi kalau bumi ini bulat itu hanya tipuan dari orang-orang luar negeri katanya seperti itu. Tapi kalau saya hal-hal semacam itu dipatahkan dengan ini saudara. Mari kita berpikir aja ini kita berpikir secara rohani ya. Saya mengajak saudara berpikir secara rohani. Katakanlah kalau sekarang ini ada komunitas yang konon berkata bumi ini bulat, tidak. Bumi ini datar, tidak bulat, seperti itu. Lalu mendarat di bulan segala itu rekayasa Amerika gitu. Enggak ada orang mendarat di bulan. Tapi ada satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri dari pencapaian manusia, yaitu kalau zaman dulu gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, itu orang di Pulau Jawa ini mengatakan bulannya dikulum, dimut gitu ya, dicaplok sama raksasa namanya Bathara Kala, Bathara Kala. Makanya untuk melepaskan bulan itu perlu bantuan dari bumi, caranya adalah dengan mengeluarkan suara-suara. Itu zaman dulu saya masih kecil, saudara. Kalau sekarang saya hidup di kota, enggak ada yang semacam itu. Nah, ini sudah merubah tradisi kok, kita ini orang modern. Oh, zaman dulu saya tahu kalau gerhana bulan itu saya tahu karena apa? Seluruh desa membunyikan kentongan. Lalu apapun yang kita jumpai itu dibuat bunyi begitu. Jadi kalau ada meja ya pokoknya itu karena apa? Mengusir Bathara Kala supaya jangan sampai mengulum bulan kita. Wadi tong sama tong nanti itu di seluruh desa, satu kelurahan, satu kecamatan itu bunyi semua. Itu tradisi sudah begitu. Orang berkata seperti itu. Jadi ada makhluk raksasa yang menelan bulan seperti itu. Tapi pertanyaannya, ini sekarang menjadi fakta. Gerhana bulan itu sekarang bisa diprediksi sampai menit-menitnya, sampai detik-detiknya. Nanti tanggal sekian, jam sekian akan terjadi gerhana bulan. Nah itu kalau orang-orang yang sekarang ini masih berpikiran tradisi banget dan mengatakan bahwa yang Maha Kuasa itu tidak ada, apalagi hal-hal yang merupakan supranatural itu tidak bisa dipercaya. Ya pokoknya berpikiran komunis lah ya, ateis lah seperti itu. Lalu kalau beranjak dari ini ya, dari gerhana bulan ini gitu. Lah kok orang modern sekarang malah bisa mengetahui kapan Bathara Kala mau menelan bulan. Nah ini luar biasa manusia itu. Jadi manusia itu bisa sekarang ini memprediksi, memperhitungkan, menciptakan hal-hal yang besar seperti itu. Nah itu karena hidup, karena ada nyawanya. Jadi kalau manusia itu dikatakan antara mati dan hidup itu tidak ada bedanya, ya menurut saya ya bodoh lah. Ya, ada nyawa manusia itu tetap ada lah. Ya. Jadi ada roh yang tidak mati itu. Jadi saudara, kita ini memang harus jadi pemikir. Makanya sekali lagi kita bisa mengupas hal-hal yang orang lain tidak memikirkan itu ya karena kita pemikir, sering direnung-renungkan begitu. Semua ilmu itu kan datang dari pemikir. Makanya semua ilmu itu datangnya dari ilmu filsafat. Karena filsafat itu tadinya hanya orang berpikir-pikir kok matahari dari timur ke barat kok lalu nanti terbit lagi, wah mataharinya berarti banyak ya, beribu-ribu matahari toh, seperti itu. Nah akhirnya berpikir seperti Galileo yang bumi ini bulat, seperti itu. Jadi dari ilmu filsafat.
Tapi nanti cabang ilmu filsafat itu jadi ilmu alam, ilmu hitung, ilmu kedokteran, sekarang ilmu komunikasi, ilmu pembukuan, ilmu ekonomi, ya ilmu sosial dan seterusnya gitu, saudara. Konon seperti itu. Nah, ini prolog ini kok terlalu panjang prolognya. Tapi ya penting, mari kita berlatih. Jadi saya pakai istilah pemikir. Jadi pemikir itu selalu memikirkan sesuatu itu tidak dianggap remeh, tidak disongko enteng, seperti itulah saudara. Nanti ketajaman berpikir kita ini akan menemukan hal-hal yang besar. Termasuk juga ketika kita memperhatikan Alkitab. Coba kalau kita hanya membaca Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut, lalu kita anggap ringan aja, ya sudah, seperti itu. Ya sudah, seperti itu saudara. Tapi ketika kita berpikir, iya ya, saya ini sekarang ini kalau begitu memiliki keyakinan yang semacam ini ujungnya menuju maut atau enggak? Nah kalau menuju maut, saya berpikir waktu itu, wah, lah kalau saya nanti masuk neraka ya enggak mau lah saya. Makanya berpikir Tuhan itu ada atau enggak? Pertanyaan pertama begitu. Nah, lalu pertanyaan kedua, oh kalau Tuhan itu ada, lah kok banyak kepercayaan di dunia ini? Iya toh, kemarin itu. Jadi mari berpikir semacam itu. Jadi menghadapi hidup ini jangan sembarangan. Ada orang yang berpikiran mudah seperti itu. Orang Jawa Tengah menyebut saen. Ada orang yang saen, opo-opo sae gitu. Hah, ya wis, gitu aja. Itu nggak pernah berpikir sampai di situ. Tapi kalau kita memikirkan, loh, hidup ini hanya sekali. Nanti kalau masuk neraka, nggak bisa pindah ke surga. Ceritanya seperti itu. Lu nggak bisa loh, itu keyakinan Kristiani sih ini. Kalau keyakinan lain ada. Nggak bisa pindah ke surga karena dikirim doa dari bumi, nanti hukumannya diperingan gitu, mungkin bisa pindah ke surga. Saya nggak ngerti kelanjutan dari ajaran itu, tapi saya berpegang pada ajaran yang saya pegang. Orang kalau sudah masuk neraka itu sudah tertutup pintu tobat, ketutupan lawang tobat, nah begitu, sudah nggak bisa pindah ke surga, seperti itu. Nah saya kan berpikir serius ini, wah kalau begitu jalan untuk ke surga, mencari Tuhan yang sesungguhnya, itu menjadi hal yang maha penting buat hidup saya pribadi. Ini yang saya saksikan kali ini, berangkat dari ayat ini yang mendorong saya untuk merenungkan Tuhan itu ada atau enggak. Tuhan itu kalau ada tapi konsepnya berbeda, surganya berbeda, cara-caranya menyembah berbeda. Wah, lah kalau begitu ada banyak Tuhan ini, banyak konsep tentang Tuhan. Lalu dari banyak konsep tentang Tuhan itu mana yang benar? Nah, sudah kita renungkan mulai dari judul renungan kita, pergumulan mencari kebenaran, bagian pertama sampai bagian berapa kemarin? 4 ya. Nah itu, mulai bagian 5, saya mengajak saudara menekuni ada salah satu keyakinan yang luar biasa, karena satu-satunya keyakinan yang mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia. Nah itu menggelitik saya sebelum saya jadi Kristen, saudara. Sebelum saya memiliki iman Kristiani yang sesungguhnya. Ya mungkin saya sudah agak-agak tertarik begitulah sama kekristenan, tapi saya juga tertarik kepada yang lain waktu itu. Karena apa? Karena kedua kakek nenek saya berbeda keyakinannya. Jadi saya tidak bisa kalau dipaksa hanya percaya kepada satu agama gitu, tidak bisa. Saya harus memikirkan memilih satu, tapi ya yang benar lah, kan seperti itu. Nah itu sudah saya jelaskan di bagian pertama, judul pergumulan mencari kebenaran, bagian yang pertama, sampai ke bagian yang keempat. Penjelasan saya tidak mudah dimengerti, karena saya menjelaskannya aja sulit. Kenapa? Karena dibatasi saya oleh forum. Kecuali kalau saudara yang ingin diskusi pribadi dengan saya menyebut dengan jelas keyakinan-keyakinan yang ada tanpa beban begitu. Tapi kalau di hadapan forum yang bisa didengarkan oleh semua orang, maka tentu saya dibatasi oleh etika, dibatasi oleh rasa hormat satu dengan yang lain itu. Tetapi saya kesimpulannya hanya ingin mengatakan bahwa konsep tentang Tuhan itu banyak dan caranya berbeda-beda. Mari kita merenungkan satu yang benar, itu kalau menurut saya. Tapi kalau saudara ada yang karena agama nenek moyang terus berkata hanya ini yang benar, yang lain salah gitu, ya silahkan, itu pendapat orang sendiri-sendiri. Saya waktu itu tidak bisa dibatasi seperti itu ya, karena kakek saya berkata lakum dinukum waliyatin,
agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Saya berkata, ya enggak apa-apa, saya menyelidiki yang lain. Ya, sampai sekarang kan masih banyak kesaksian yang seperti itu. Ketika mempelajari agama lain dikatakan sudah murtad seperti itu. Nah, enggak lah, ya. Kita ini sama-sama diberi akar pikiran, hikmat itu untuk mencari Tuhan yang benar. Nah, itu saudara, lalu di bagian kelima kemarin saya mengajak saudara untuk menekuni ini, bahwa ada Tuhan yang menjadi manusia namanya Yesus Kristus. Kemarin pertanyaan berikutnya, kalau tadi pertanyaan awal itu Tuhan itu ada atau tidak. Yang kedua, Tuhan kok banyak, yang benar yang mana. Lalu sekarang mendapati satu prinsip Tuhan pernah menjadi manusia. Pertanyaannya, manusia yang namanya Yesus itu benar-benar ada atau enggak? Sudah kita renungkan kemarin ya, yang sebelum ini. Ada ternyata, karena sejarah membuktikan dan tidak terbantah. Itu ada. Jadi memang saya ajak saudara sedikit demi sedikit. Makanya saudara ada yang tadi menghubungi saya, yang mengikuti doa malam ini khususnya, dan mengatakan, wah saya sudah mendengar dikhotbahkan itu lepak banget di gereja kami waktu itu. Ya tapi itu hanya, saya paling membagikan ini kan paling 1 jam toh di atas mimbar itu. Jadi tergesa-gesa banget. Tapi kalau sekarang ini kan ya santailah kita meneliti soal keberadaan Tuhan itu. Sedikit demi sedikit. Jadi saudara ngerti latar belakang pergumulan kami, pergumulan saya dalam mencari Tuhan, semacam itu. Nah sekarang ini sampai ke, oke, Yesus itu ada. Tapi kisah soal Yesus itu sendiri apakah sumbernya itu bisa dipertanggungjawabkan? Nah ini sekarang yang ingin saya sampaikan secara serius gitu. Ini perolehan saya. Jadi artinya begini loh. Kisah mengenai Yesus Kristus atau kisah mengenai Isa Al-Masih ya. Itu setahu saya banyak dikisahkan di 2 agama besar di dunia ini. Yaitu Islam sama Kristen, saudara. Jadi di kitab sucinya orang Kristen, di Bible itu kisah soal Tuhan Yesus itu menjadi sentral. Tapi kalau di kitab suci Al-Quran konon itu banyak disebut soal Al-Masih Isa ibnu Maryam. Tapi itu pun masih bisa menjadi polemik karena di sana dikatakan ada yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu sama dengan yang dipercaya oleh Kristen, Yesus Kristus, tapi ada yang berkata tidak, kalau itu penjelasannya panjang, ya, yang itu bahan diskusi tersendiri, seperti itu. Saya punya jawabannya, tapi saya tidak mau mengungkap sekarang juga, waktunya nggak cukup kan. Nah, lalu ada kitab suci lain, saya dulu pernah punya, bukan pernah tak sampai sekarang, saya punya junior, yang datang dari agama lain selain 2 agama besar itu. Beliau bilang begini, soal Yesus Kristus itu sebenarnya juga disebut di kitab suci saya loh. Saya bukan orang Kristen, bukan orang Islam, tapi saya punya agama. Nah, agama saya juga menyebut, di sana disebut Yasu, dikatakan seperti itu. Yang itu saya nggak bisa membuktikan, hanya katanya saja. Tapi yang paling banyak menceritakan soal Yesus itu kitab suci Kristen. Nah itu sebabnya maka saya mempertanyakan, loh sebetulnya kitab sucinya orang Kristen itu kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Kredibilitasnya, artinya itu bisa dipercaya atau enggak, seperti itu saudara. Nah kalau hanya seperti buku-buku yang lain, seperti buku karangan gitu, ya saya nggak mau percayalah, iya toh. Selalu saya mempertanyakan, kalau ada satu kepercayaan, itu sumbernya dari mana, nah gitu. Nah ini yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah terbentuknya buku itu sendiri. Makanya nanti kalau membedah keyakinan apapun, itu nanti saya mempertanyakan, adanya buku itu dari mana? Ada buku yang kebanyakan itu oleh pewahyuan. Jadi buku yang oleh pengilhaman atau pewahyuan yang diterima oleh seorang tokoh, ya kemudian itu dituliskan menjadi buku, dipercaya oleh orang banyak, disebut kitab suci. Kan begitu, kebanyakan begitu saudara ya. Nah sekarang mari kita mempertanyakan kitab suci Bible itu sebetulnya kredibilitasnya bisa
percaya atau enggak. Karena sekarang ini nanti saudara kalau membuka internet, wow, kitab suci Kristen itu banyak diserang orang. Saya suka yang semacam itu, saudara. Kalau kitab suci itu diserang, saya tekuni itu serangannya itu apa gitu loh. Jadi katakanlah misalnya ada orang yang mengatakan begini, kitab suci Kristen itu dongeng, enggak tahu siapa yang nulis, misalnya seperti itu. Wah, itu memacu saya untuk meneliti seperti itu, saudara ya. Maka akhirnya jadi tahu. Nah, karena serius, loh ini jalan untuk menuju ke surga saya ya. Saya pribadi untuk jangan sampai nanti kalau soal kepercayaan ini saya tersesat. Jalan yang disangka orang lurus ternyata ujungnya menuju maut, kan begitu ya, enggak maulah. Nah, mari secara ya mungkin agak pelan-pelan lah. Ini mungkin jadi wah bisa puluhan seri ini nanti. Renungan mengenai Amsal pasal 14 ayat 12 ini, tapi ya enggak apa-apa ya. Saya mendapati ada hal-hal yang menunjukkan bahwa kitab suci Kristiani atau Bible atau kitab suci Injil itu ya, Alkitab itu kredibilitasnya pantas kita percaya. Saya jumpai beberapa poin ini saya dapati paling tidak untuk saya pribadi ini ada 6 poin yang saya dapati ya. Ini sore ini enggak tahu sampai poin yang keberapa nanti ya. Kredibilitas dari kitab suci ya, kredibilitas kitab suci Injil, tepatnya mungkin seperti itu ya. Jadi yang menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Yang pertama saya dapati bahwa sejarahnya buku yang disebut kitab suci itu ditulis rentang waktunya lebih dari 1.500 tahun. Bahkan ada yang memperkirakan 2.000 tahun, bahkan lebih seperti itu. Sulit memperkirakan, tapi yang jelas minimal 1.500 tahun, lebih dari 1.500 tahun, gitu. Saudara bisa membayangkan, ada buku yang ditulis lebih dari 1.500 tahun dan tetap eksis dan tidak berubah, gitu. Tentang sejarah Indonesia, tentang kepahlawanan aja, kita sudah mulai banyak polemik sekarang ini. Coba, iya toh? Itu yang belum lama, belum ada seabad Indonesia merdeka. Ya, tapi ada film-film yang dibuat untuk membelokkan sejarah gitu dari orang-orang yang punya kepentingan tertentu. Nah, itu masalah politik lah. Saya kalau cerita masalah politik ya asik juga, tetapi ini tidak tempatnya. Ya, tapi kadang-kadang jengkel kalau sejarah kok mau dibelokkan dengan film yang judulnya apa gitu dulu itu kan gitu. Nah itu lalu nanti menjadi pertanyaan, ada sebuah surat penting kenegaraan yang hilang sekarang ini, arsipnya ndak ada. Kok bisa seperti itu? Gimana itu? Ya karena mau dibelokkan sama orang itu, saudara ya. Tapi kitab suci Bible itu ditulis. Yang pertama menulis itu adalah Musa, saudara. Dan itu diawali dengan peristiwa yang luar biasa di atas Gunung Sinai. Musa kemudian menuliskan pengalamannya, firman Tuhan yang dia bertemu dengan Tuhan itu kemudian dipercaya sebagai Taurat. Dan itu nanti dipercaya juga paling tidak oleh 2 agama besar yang tadi saya sebut. Itu mereka mengakui kitab Taurat itu adalah kitab keagamaan yang juga perlu dihargai oleh mereka. Orang Kristen juga seperti itu kan, Taurat itu menjadi kitab yang sangat dihargai, dan sampai kemarin dulu juga kita teliti 5 Taurat pertama itu. Dan itu selama 1.500 tahun itu ditulis oleh tokoh-tokoh yang berbeda yang jumlahnya puluhan. Ya. Diperkirakan sekitar 40 tokoh toh, ya, atau bukan lebih ya. Seperti itu. Itu di zaman yang berbeda, tempat yang berbeda-beda. Tapi topiknya satu. Gitu. 1.500 tahun. Lebih dari 1 milenium, saudara. Tapi topiknya satu. Yaitu tentang yang Maha Kuasa mau menyelamatkan manusia. Itu saja. Jadi dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu nanti topiknya adalah tentang akan hadirnya
dan telah hadirnya dan karya Mesias. Hanya itu topiknya. Nah pertanyaannya coba, Musa menulis kitab itu di seputaran negara Mesir, kemudian di padang gurun, sampai mendekati tanah Kanaan. Itu Musa menulis seperti itu. Tapi nanti Yosua, penyambungnya, dia menulis di tanah Kanaan. Nah kemudian nanti sekian ratus tahun kemudian ada nabi-nabi yang menulis itu, kitab-kitab sambungannya, yaitu sejarah kerajaan Tuhan. Jadi saudara, Tuhan mendirikan kerajaannya di bumi ini. Kalau sesuai dengan sejarah suci, bahwa manusia pertama jatuh dosa, kemudian terbuang atau terusir ke bumi, Adam dan Hawa, lalu anak cucunya Adam dan Hawa itu sudah tidak berguna di hadapan Tuhan, makanya di perjanjian lama itu banyak terjadi manusia itu dihukum Tuhan, ya dihukum gitu aja lah. Wah ini saya harus mempersingkat nih. Ini kalau diceritakan, waduh, ini panjang ya, tapi ya nggak apa-apa saudara, supaya tahu apa kronologi pemikiran kita lah ya, mulai dari awal memikirkan soal Tuhan itu loh saudara. Nah lalu sampailah kepada tokoh Abraham. Jadi dari keturunan Adam itu yang dipilih tokoh Abraham untuk menurunkan bangsa yang disebut umat pilihan Tuhan, yang nanti itu akan memelihara kerajaan Tuhan, bisa disebut seperti itu. Yang lain di seluruh bumi, orang menciptakan Tuhannya sendiri-sendiri konsepnya, saudara. Nah itu. Tetapi kalau Tuhannya, keturunannya Abraham, itu bukannya menciptakan keyakinan atau menciptakan agama. Manusia yang mencari, lalu menciptakan Tuhan aja diciptakan jadi patung semacam itu, lalu disembah semacam itu. Nah banyak toh itu keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Tetapi kalau Tuhannya Abraham, itu Tuhan yang mencari manusia, yang memilih Abraham dan seterusnya. Nah sampai sejarah itu disebut sejarah kerajaan Tuhan atau sejarah kerajaan Allah, ya bolehlah ya. Tapi ada orang yang anti menyebut Allah. Sejarah kerajaan Yehuwah, ya boleh. Nah, kalau saya mengucapkan kata Yehuwah itu ya ringan aja, karena ya memang Yehuwah, ya Tuhannya umat Kristen itu ya disebut Yehuwah. Jangan haram menyebut Yehuwah. Itu saudara, saya sejak kecil masuk di gereja, walaupun waktu itu belum Kristen, diajak itu ya sudah mendengar orang berkata, duh Yehuwah, Romo Kawulo gitu, itu ya itu. Jadi sejarah kerajaan Allah, sejarah kerajaan Tuhan itu kemudian dipelihara oleh keturunannya Abraham itu melalui sejarah, melalui kitab yang pertama ditulis, Taurat, sampai disambung kepada kitab-kitab berikutnya. Ya, ada kitab Amos, ada kitab Yesaya, ada kitab. Jadi nabi-nabi itu, Yeremia, Yeskiel dan seterusnya, itu menuliskan di tempat-tempat yang berbeda. Bahkan nanti di Perjanjian Baru, Paulus ada yang menulis bagian dari kitab suci ini, dari sejarah suci ini, dari hal yang diilhamkan oleh Tuhan, oleh Roh itu yang jadi buku itu, menulisnya di Roma. Lah negara lain lagi kan seperti itu. Di berbagai tempat yang berbeda, di zaman abad yang berbeda, tapi topiknya satu, yaitu tentang Tuhan mau menyelamatkan umat manusia. Wah, rupanya hanya satu poin ini dulu, saudara. Ini waktunya sudah ngejar. Jadi saya jumpai pelan-pelan ya saudara. Saudara jangan menuntut ini kredibilitas selanjutnya apa? Ya ikuti renungan ini terus, ikuti doa malam ini terus. Sementara ini doa malam ini saya akan menyampaikan secara berseri mengenai pergumulan mencari kebenaran. Beranjak dari penyelidikan kita akan Alkitab sampai di kitab Amsal pasal 14 ayat 12. Jadi kesimpulannya sekarang ini, Alkitab bisa dipercaya. Kenapa? Karena kesimpulan satu, Alkitab bisa dipercaya. Kredibilitas Alkitab itu tidak diragukan. Tidak ada buku yang ditulis oleh banyak tokoh selama lebih dari 1500 tahun di tempat yang berbeda, beda zaman. Coba dipikir, zaman itu saja bisa berubah. Coba saudara, dulu tidak ada negara namanya negara Timur, sekarang ada. Jadi negara itu bisa berubah. Dulu ada negara besar namanya Uni Soviet, sekarang terpecah-pecah. Jadi negara itu bisa berubah. Makanya berdoalah supaya Indonesia ini jangan terpecah nanti. Ya, tapi zaman yang akan datang kita tidak tahu.
ada zaman seperti apa. Zaman itu berubah-ubah situasinya, bahkan situasi politik, situasi ekonomi. Dulu bahkan pernah diperkirakan ada sebuah letusan dahsyat yang menewaskan hampir sepertiga bumi kalau nggak salah, seperti itu perkiraan. Loh, jadi zaman itu berubah-ubah, saudara. Gitu. Ya, jadi tapi buku ini tetap ada. Buku ini tetap eksis sampai sekarang dan cukup jelas, sangat jelas kita melihat hal-hal yang dinyatakan di sana. Itu hal yang luar biasa, itu saudara ya. Jadi ini tidak bisa dipandang ringan. Ini baru poin yang pertama loh. Nanti ada 6 poin loh, kredibilitas Alkitab itu bisa dipercaya gitu. Jadi kalau sekarang kita bisa memegang Alkitab ini luar biasa. Ini ditulis, ini bukan hanya dikarang oleh seorang, ini dikumpulkan dari banyak perkamen yang namanya perkamen itu cuilan-cuilan zaman dulu itu kulit binatang yang dipakai untuk menulis. Perkamen-perkamen itu dikumpulkan sedemikian rupa. Makanya kalau orang sekarang itu meremehkan Alkitab, orang yang tidak ngerti aja seperti itu. Wah, Alkitab itu apa gitu, itu. Mari kita orang-orang yang jadi pemikir memahamilah terbentuknya buku ini melalui sekian milenium, sekian abad ya. Lebih dari 1 milenium seperti itu, baru bisa dikumpulkan, dijilid dalam sekarang satu buku. Apalagi sekarang membaca hanya satu genggaman buku itu buku pintar itu. Nah ini prosesnya panjang. Zaman dulu belum ada kertas, yang dipakai adalah tulang sama kulit binatang yang ditulisi, saudara ya, seperti itu. Daun lontar itu kalau di Bali kita kenal toh, orang menulis sebelum ada kertas itu pakai daun, dipelihara sedemikian rupa seperti itu. Itu lebih dari 1.500 tahun, tapi tetap eksis sampai sekarang. Ini keluar biasaan dari buku ini. Dari situ saya pribadi waktu itu merasakan bahwa ini buku ini tidak bisa disepelekan. Ya, ini buku luar biasa. Beda dengan buku-buku agama yang lain, itu hanya satu zaman, saudara. Ditulis oleh satu orang, satu zaman, rata-rata seperti itu. Alkitab enggak. Gitu. Nah, jadi catat ini, belum kesimpulan sih, tapi paling tidak poin pertama bisa kita ingat, kredibilitas sumber atau buku sejarah yang menyatakan bahwa Yesus itu pernah ada, dan apa tindakan-tindakan Yesus mulai dari awal dinubuatkan sampai kelahirannya sampai karyanya, itu kredibilitas dari buku itu bisa dipertanggungjawabkan. Tuhan dipuji. Ya, kalau menuruti mau menjelaskan semuanya secara rinci, ya waktunya panjang, tapi harus penuh hikmat ya. Pergumulan mencari kebenaran yang beranjak dari Amsal pasal 14 ayat 12 bagian yang ke-6 sekarang ini ya. Jadi kredibilitas dari kitab Injil ya. Mari sekarang kita melayani Tuhan dengan doa. Kita pujikan yang tadi, Bapakku besar, mulia namanya ya. Kadang-kadang saya kalau sudah fokusnya kepada renungan itu, tadi nyanyi apa gitu. Bapakku besar, mulia namanya. Lalu kita nanti berdoa syafaat, juga mendoakan nama-nama. Ini nama-nama bertambah, saudara. Ada yang perlu kita doakan, yaitu terutama mereka yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Mari kita pujikan ini dan kita nanti berdoa sampai kepada doa penutup. Amin. Bapakku besar, mulia namanya. Dia yang besar, kekal selamanya. Lautan di belahnya, dengan kuat kuasanya, lalu dia pimpinku, percayalah.
Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur kami meneliti firman-Mu dan Tuhan memberi waktu sehingga kami dengan seksama boleh merenungkannya, mencari Tuhan yang benar. Sesuai dengan setidaknya pengalaman anak-Mu ini yang mencari sejak muda sampai sekarang, dan kami mendapati sekarang sebuah konsep yang sedang kami gumulkan, yaitu konsep kekristenan. Karena berbeda dengan yang lain, Tuhan menjadi manusia, dan biarlah Tuhan menolong kami sehingga khususnya kami yang mengikuti doa malam ini, baik pada waktu live streaming maupun rekamannya, kami dikuatkan bahwa Tuhan itu ada, bahwa yang Maha Kuasa itu ada, dan bahwa yang Maha Kuasa yang kami ikuti adalah yang Maha Kuasa yang kebenarannya tidak terbantah, yang kebenarannya, otoritasnya tidak tersanggah. Kami mohon, oh Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengutus Roh Kudus menolong kami, bawa kami supaya kami benar-benar memiliki sebuah keyakinan yang kuat di dalam hidup kami ketika kami menyembah kepada satu Tuhan yang benar, adalah Tuhan yang tidak salah, yang ujungnya menuju maut. Kami mohon Tuhan membawa kami kepada pengertian akan Tuhan yang benar, yang ujungnya menuju kepada damai sejahtera Tuhan. Kami mengucap syukur dan sekarang kami menaikkan doa syafaat kami berdoa untuk situasi dunia yang masih dirasakan, bahkan juga di tengah bangsa dan negara kami mohon Tuhan yang menolong sehingga kami terus mengalami pemulihan yang dari Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami menyerahkan saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan mengingat akan nama-nama yang akan kami panjatkan di hadapan Tuhan ini. Kami sudah menyerahkan kepada Tuhan dalam doa-doa kami siang maupun malam, supaya nama-nama ini Tuhan tolong kami mengandalkan kesatuan hati kami dalam berdoa. Karena itu kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Dan Tuhan, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah itu yang penuh dengan kuasa. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Moh Salam, saudara kami Partijah, semuanya di Purwodadi, saudara kami Sutekno Hadiwijaya sekeluarga, semuanya di Wirosari, saudara kami Endah Rukmadi, saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo, saudara kami Endang Dwi Ambar Kustiah Surawan, saudara kami Widodo, saudara kami Suprianto, semuanya di Salatiga, saudara kami anak Reinar di Jakarta, saudara kami Dri Suyatno, ayah dari saudara Teguh Purwanto di Lampung, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Siti Rondiah, dan saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan, nama-nama yang sudah kami panjatkan di hadapan Tuhan, yang sudah mengalami tindakan medis, yang menunggu kesempurnaan kesembuhan, yang akan mengalami tindakan medis, yang menggunakan pengobatan-pengobatan yang sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati sehingga semua usaha yang dilakukan membawa kesempurnaan kesembuhan buat nama-nama yang sudah kami panjatkan dalam doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah Tuhan kami itu. Terima kasih Bapa di surga. Kami sekarang juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan dan saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri. Tuhan yang memberikan jalan keluar, terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata, dan kami menikmati kuasa Tuhan menjadi kesaksian buat kami semua. Kami berdoa untuk semua nama-nama yang sudah kami panjatkan ini. Pergumulan mereka ini, mohon lebih dari semuanya, Tuhan buat hal yang tampak negatif menjadi positif, menjadi hal yang membangun, sehingga menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan, kami dapat melakukan semuanya ini. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan semua yang kami kerjakan ini, baik peribadatan yang kami lakukan secara onsite maupun online, melayani Tuhan secara tatap muka maupun secara online ini.
kami menyatukan hati melayani Tuhan sekarang, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan baik kesempurnaan dari sisi kerelaan hati kami, dari kesatuan hati tim kami, semua kami yang menyatukan hati ini, Tuhan satukan kami sebagai tubuh Kristus yang memiliki kuasa seperti yang Tuhan firmankan. Juga kesempurnaan dari sisi penguasaan mekanisme, konten-konten yang ada, peralatan, dan semua yang kami kerjakan, kami percayakan terus kepada pimpinan Tuhan yang kudus sesembahan kami, membawa kepada kesempurnaan sehingga Tuhan semakin dimuliakan, kami semua diberkati. Setiap hari kami mengucap syukur karena Tuhan memperkuat kami, membuat kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan lebih lagi, sehingga hidup kami semakin memiliki percaya diri, bersama dengan Tuhan, semakin memiliki antusiasme, optimisme, semangat, dan bergairah menyambut masa depan kami untuk meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami akan terus beritahukan bahwa pelayanan kami, sebetulnya tim kami di sini bukan hanya di channel Goal saja, tapi juga ada channel GBI Purwodadi, saudara. Kami melayankan pelayanan onsite maupun online. Kalau yang onsite tentu saja hanya bisa diikuti oleh teman-teman yang satu kota ya, yang satu lokasi. Tapi yang online dapat diikuti oleh semuanya. Doa pagi pada jam 5 sampai 5.40 pagi. Doa malam mulai jam 18 setiap hari kecuali hari Minggu. Jadi hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita adakan doa ini. Juga ada ibadah worship corner, ada ibadah pondok pujian, yaitu hari Senin jam 7, setiap Senin jam 7, dan setiap hari Rabu jam 7 malam. Ya, kecuali itu juga ada ibadah hari Minggu. Sementara ini baru jam 8, biasanya diadakan 2 kali, tetapi karena situasi khusus kami adakan seminggu sekali, hanya jam 8, diadakan secara onsite maupun online, saudara bisa mengikuti juga. Dan juga pelayanan sekolah minggu, ya, ABI, dan juga pelayanan youth kalau sekolah minggu harinya Minggu tentu saja ya. Kalau youth, pelayanan kaum muda itu harinya Sabtu, bisa diikuti melalui Zoom ya. Itu pelayanan-pelayanan kami. Kami sangat rindu saudara tetap mendukung, terutama bagi doa malam itu bisa diikuti oleh semuanya karena melalui live streaming di YouTube. Saudara-saudara, silahkan saudara berkomunikasi dengan kami, masuk di kolom chatting ya, perkenalkan diri Anda, nama dan kota di mana Anda tinggal. Kalau ada beban doa silahkan disampaikan kepada kami, nanti akan kami sebutkan Anda yang harus didoakan itu ya. Kalau beban doanya tidak kami jelaskan karena itu panjang, tapi nama Anda kami doakan. Dan beban doa itu diupdate setiap hari Senin, jadi seminggu sekali. Kami hanya akan mendoakan untuk nama-nama yang kami yakin masih perlu didoakan. Nah, caranya adalah saudara memperbaharui setiap hari Senin. Masih perlu didoakan dalam minggu ini gitu. Karena dulu tidak pernah diupdate, jadi membengkak banyak banget, kami tidak tahu perkembangannya seperti apa, makanya sekarang yang masih harus kami yakin harus didoakan, kami doakan. Itu setiap hari Senin, saudara ya. Seperti itu. Silahkan masuk di mekanisme chatting, menambah semangat kami untuk melayani Tuhan bersama dengan Anda, kita menyatukan hati di sini. Puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.